Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Irawati Putri. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pada pembelahan mitosis, terdapat 4 fase, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi, sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya interfase, yakni fase pendahuluan atau persiapan pembelahan. Interfase, tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Lalu, fase S atau sintesis. Terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2 atau gap kedua. Replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Masuk ke tahap pembelahan yang pertama, profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Anafase. Tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Telofase. Tahap akhir pembelahan mitosis yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid 2N. Proses pembelahan mitosis secara keseluruhan akan terlihat seperti ini. Pembelahan sel yang kedua adalah meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Tahapan pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, fase pertama adalah profase 1 yang terdiri dari 5 fase. Fase pertama adalah fase leptoten. Pada fase ini, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Selanjutnya, fase zigoten. Kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya, fase pakiten. Ada duplikasi kromosom. Fase ini juga membentuk kromosom tetrad. Kemudian ada fase diploten. Di fase ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Pada fase ini, membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Metafase 1. Kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Pada proses selanjutnya, anafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu, juga akan terjadi reduksi kromosom. Telofase 1. Pada fase ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid N. Lalu meiosis 2. Fase yang pertama adalah profase 2. Pada tahap ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian, kromosom akan mulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Lalu metafase 2. Di fase ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Proses selanjutnya anafase 2. Pada fase ini, terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Fase terakhir adalah telofase 2. Pada fase ini, benang-benang spindel menghilang dan membran ini mulai terlihat. Pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Hasilnya adalah 4 sel anak. Proses pembelahan meiosis secara keseluruhan akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pada mitosis berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh, sedangkan meiosis berlangsung pada organ reproduksi. Mitosis menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya, sedangkan meiosis menghasilkan 4 buah sel anakan. Mitosis terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali pembuahan. Mitosis, pembelahan 1 dengan pembelahan setelahnya diselingi fase interfase, sedangkan meiosis, antara pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 tidak ada fase interfase. Mitosis, jumlah kromosom dan sifat sel anak sama dengan induknya, sedangkan meiosis, jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Mitosis, sel anak mampu membelah lagi, sedangkan meiosis, sel anak tak mampu membelah lagi. Mitosis dapat terjadi pada organisme usia muda, dewasa, ataupun usia tua, sedangkan meiosis terjadi pada organisme dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.